Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena kalian akan terlibat dengan kisah horor yang akan saya sajikan. Tentunya hanya di Labirin Horor. Cerita yang akan saya sampaikan kali ini adalah Taksi Tengah Malam, Penumpang Tanpa Wajah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan genangan kecil di jalan raya yang sepi. Bayu, seorang supir taksi berpengalaman, menyalakan sebatang rokok untuk mengusir kantuk. Malam itu terasa aneh. Udara dingin, terlalu sunyi, dan hanya sesekali terlihat kendaraan lintas. Ayo, satu penumpang lagi, gumamnya. Mengingat target pendapatannya, ia sudah berkeliling hampir 1 jam tanpa mendapatkan penumpang. Tiba-tiba, dari kata spion, Bayu melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Wanita itu mengenakan gaun panjang putih yang tampak basah terkena hujan. Wajahnya tertutup rambut hitam lebat. Bayu berhenti tepat di depannya. "Malam, Mbak. Mau kemana?" tanya Bayu sambil membuka kaca. Tanpa sepatah kata, wanita itu masuk ke dalam taksi dan duduk di kursi belakang. Tangannya yang pucat menunjuk ke depan. "Lurus saja," katanya dengan suara datar. Bayu merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba mengabaikannya. "Baik, Mbak, kita mau kemana ya?" "Terus saja," jawab wanita itu tanpa menoleh. Bayu mulai menyadari keanehan. Wanita itu duduk sangat diam, seolah tidak bernapas. Ia tidak membawa barang apapun, dan aroma tubuhnya mengingatkan Bayu pada bau bunga melati. Ketika Bayu mencoba memecah keheningan, ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam mobilnya. Suara aneh seperti bisikan terdengar samar dari kursi belakang. Ia menoleh melalui kaca spion, tapi wanita itu hanya menatap lurus ke depan. Ada yang aneh, pikir Bayu. Ia menyalakan radio untuk mengusir rasa takut. Namun, tiba-tiba radio berbunyi statis. Suara seperti seseorang berbisik semakin jelas. "Jangan berhenti, teruskan." Bayu menghentikan taksi sejenak dan berbalik. "Maaf, Mbak, kita ini mau kemana sebenarnya?" Wanita itu akhirnya menoleh, tapi yang Bayu lihat bukan wajah manusia. Wajah wanita itu rata tanpa mata, hidung, atau mulut. Bayu menjerit keras dan segera membuka pintu untuk keluar. Namun, pintu taksinya terkunci rapat. Mesin mobil tiba-tiba mati, dan udara di dalam kabin menjadi sangat dingin. "Kenapa berhenti?" Suara wanita itu menggema di seluruh kabin, meski wajahnya tetap tanpa ekspresi. Bayu mencoba membaca doa di dalam hati, tetapi suaranya tertahan. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Setelah beberapa kali mencoba, mesin menyala kembali. "Teruskan perjalananmu." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih menyeramkan. Dengan keringat dingin membasahi pelipisnya, Bayu kembali menyetir. Dia mengikuti arahan wanita itu, melewati jalanan yang semakin gelap dan sepi. Lampu jalan tidak lagi terlihat, dan hanya ada hutan lebat di kedua sisi jalan. Setelah hampir 1 jam,
Bayu tiba di sebuah desa kecil yang terlihat seperti tidak berpenghuni. Rumah-rumah reot berdiri di pinggir jalan dengan jendela yang gelap. Di ujung jalan ada sebuah pohon besar dengan akar menjalar kemana-mana. "Berhenti di sana," kata wanita itu sambil menunjuk ke arah pohon. Bayu ragu, tetapi dia tidak punya pilihan. Begitu mobil berhenti, wanita itu keluar tanpa membuka pintu. Dia berjalan menembus pintu mobil, seolah tubuhnya tidak nyata. Di bawah pohon, wanita itu berdiri diam, kemudian menghilang dalam kabut. Bayu memandang dengan mata terbelalak. Apa yang barusan terjadi, pikirnya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seseorang mengetuk kaca jendela taksinya. Bayu menoleh dan melihat seorang pria tua berdiri di luar. Wajahnya penuh keriput dan matanya menatap tajam. "Kamu dari mana? Kenapa kamu ada di sini malam-malam begini?" tanya pria itu dengan suara berat. Bayu mencoba menjelaskan, tetapi pria itu memotongnya. "Cepat pergi dari sini. Tempat ini bukan untuk orang seperti kamu." Tanpa menunggu lebih lama, Bayu menyalakan mesin mobil dan melaju pergi. Namun, jalan yang tadi ia lalui kini berubah. Pohon-pohon tampak lebih tinggi dan kabut semakin tebal. Kompas GPS-nya tidak berfungsi dan dia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Ketika Bayu mulai panik, suara dari kursi belakang terdengar lagi. "Kamu tidak boleh pergi." Bayu menoleh dengan ketakutan. Wanita tanpa wajah itu kembali duduk di kursi belakang. Kali ini dengan senyum samar yang muncul di wajah ratanya. "Kenapa kamu meninggalkan aku?" tanya wanita itu dengan suara yang memekakkan telinga. Bayu berteriak sambil memukul-mukul setir. Dia mencoba menginjak gas sekuat tenaga, tetapi mobilnya tidak bergerak. Bayu akhirnya terbangun di dalam mobil yang berhenti di pinggir jalan. Hari sudah pagi dan sinar matahari menyinari wajahnya. Dia berpikir semuanya hanya mimpi buruk. Namun, ketika dia melihat kaca spion, ada noda tangan berwarna merah di kursi belakang. Dia segera pergi ke pangkalan taksi dan menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Salah satu rekannya, Pak Budi, tampak pucat mendengar cerita Bayu. "Kamu ketemu dengan dia. Wanita itu memang sudah lama menghantui daerah itu. Katanya dia dulu adalah korban kecelakaan taksi. Sopirnya meninggalkan jasadnya di pinggir jalan tanpa bantuan. Sejak saat itu, dia selalu mencari sopir taksi untuk menemani perjalanan terakhirnya." Setelah mendengarkan kisah dari Pak Budi, Bayu memutuskan untuk berhenti menjadi sopir taksi malam. Namun, trauma itu terus menghantuinya. Setiap kali dia melewati jalan sepi di malam hari, dia merasa ada yang mengawasinya di kursi belakang. Di malam terakhirnya sebagai sopir, dia menemukan sebuah pesan tertulis di kaca belakang mobilnya. "Kamu tidak akan bisa lari dariku." Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk update kisah horor selanjutnya.